sehat-sehat, pasti disertai Tuhan. Dan saya pertama-tama mengucap terima kasih kepada Yayasan Dorea Ministry telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk ketiga kalinya. Nah, langsung aja pada kebenaran firman Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberi tema jangan jadi orang fasik. Jangan jadi orang fasik, Bapak Ibu. Nah, mari kita buka di dalam Mazmur 9 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 9 ayat 17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri hingga Selah. Nah, Bapak Ibu, di dunia ini ada dua macam orang. Orang benar dan orang fasik. Atau orang yang mengenal Tuhan atau orang fasik. Nah, orang fasik dan orang benar adalah orang yang berkaitan dengan moral, integritas, ketaatan, kejujuran yang dibentuk dari kebiasaan dan perbuatan atau keputusan secara sadar, Bapak Ibu. Nah, siapa sih orang benar dan kenapa dia bisa dibilang orang benar? Jadi orang benar adalah orang yang hidup takut akan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, percaya akan Tuhan, sadar akan kebenaran firman Tuhan, dan mengikuti kebenaran firman itu sendiri. Nah, kalau kita aja sudah tahu orang benar itu seperti apa, yang berarti cara kita untuk bisa dibilang orang benar adalah seperti yang tadi saya sudah bilang, hidup takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim atau dekat dengan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, dan bukan kehendak daging kita atau keinginan kita sendiri. Dan yang terutama sadar akan kebenaran firman Tuhan dan melakukan sesuai apa yang ada di dalam firman Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, lalu siapakah orang fasik dan kenapa kita bisa dibilang orang fasik? Orang fasik adalah orang yang kehidupan moralnya itu salah, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus dan yang melakukan dosa, Bapak Ibu. Yang melakukan dosa itu tidak setuju dengan kebenaran Tuhan. Mereka melakukan kejahatan, kriminal, dan banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidupnya bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan, Tuhan membuat pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 37, di pasal tersebut membahas orang fasik dan orang benar, Bapak Ibu. Dengan adanya gambaran yang kita dapat dari firman firman Tuhan, mari kita sama-sama kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih kehidupan orang fasik yang berada di luar Kristus, Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu soal hati, Bapak Ibu. Yang pertama soal hati. Mari kita buka di dalam Amsal 21 ayat 10. Amsal 21 ayat 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya, Bapak Ibu. Hati hati adalah pusat dari emosi, perasaan kita, tempat lahirnya cinta, kasih sayang, benci, sedih, bahagia, Bapak Ibu. Orang fasik memang memiliki hati, namun hati yang dimiliki orang fasik itu berbeda dengan hati orang benar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan dalam hati orang fasik tidak memiliki belas kasihan seperti ayat yang barusan kita sudah baca tadi. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah memiliki hati orang benar atau hati orang fasik, Bapak Ibu? Seringkali kita memiliki hati orang fasik. Jika kita nggak suka sama orang ini, kita benci sama orang ini, atau orang ini menyakiti kita, rasanya dalam pikiran kita itu kita merencanakan kejahatan untuk orang ini. Rasanya kalau dia belum kenapa-kenapa, itu tuh belum puas, Bapak Ibu. Akan tetapi, apakah itu yang diinginkan hati orang benar? Hati orang fasik memang mengingini kejahatan. Namun, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah memiliki hati orang benar atau hati orang fasik? Tuhan itu pasti ingin anak-anaknya memiliki hati yang benar.
hati yang mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita menentang jalan-jalan yang ada daripada Tuhan atau perintah-perintah Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab di dalam Alkitab. Kita bisa melihat Raja Saul. Raja Saul itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, diangkat menjadi raja. Namun, Bapak Ibu, ketika Raja Saul di dalam hatinya timbul iri hati, dengki, rasa benci, ia berubah Bapak Ibu. Ia menjadi orang fasik, bahkan roh yang roh yang ada di dalam roh Tuhan yang ada di dalam dirinya diambil Bapak Ibu. Ia merencanakan sesuatu yang jahat terhadap Daud. Jangan sampai kita seperti Raja Saul Bapak Ibu, yang dipakai secara luar biasa sama Tuhan, namun pada akhirnya semua itu sia-sia karena adanya rasa cemburu, iri, iri hati akan kesuksesan orang lain. Kita perlu menjaga hati kita karena hati adalah pusat dari perasaan kita dan emosi kita. Nah, lalu yang kedua adalah jalan orang fasik dan jalan orang benar, Bapak Ibu. Jalan orang fasik tentunya berbeda dengan jalan orang benar. Dan kita bisa buka juga di dalam Amsal 4 ayat 18 sampai 19. Amsal 4 ayat 18 19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Di sini jelas bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya. Dan cahaya itu identik dengan terang, Bapak Ibu. Dan cahaya itu dapat melambangkan kehidupan, yang artinya jalan hidup orang benar. Dan kita tahu bahwa yang namanya cahaya pasti terang. Jika kita waktu malam di sebuah jalan, pasti kita membutuhkan cahaya dan kegelapan identik dengan kehancuran, kejahatan. Nah, ketika seseorang berjalan di jalan yang tidak ada penerangan, apakah orang tujuan Bapak Ibu? Apakah orang itu bisa sampai ke garis akhir? Jawabannya itu tidak, Bapak Ibu. Ini sama halnya dengan kehidupan kita. Jika kita mau berjalan tapi tidak ada terang yang menuntun hidup kita, bagaimana bisa kita berjalan dengan benar kalau tidak ada cahaya yang menuntun atau menyinari hidup kita, yang menyinari jalan kita, Bapak Ibu. Jika tidak ada cahaya, kita tidak akan tahu apa yang ada di depan kita. Apakah di depan kita ada lubang, ada tembok, ada bahaya, atau apapun yang lain yang membahayakan, yang akhirnya kita akan hancur, Bapak Ibu. Yang akhirnya kita akan jatuh. Jangan sampai terang kita itu hilang hanya karena iri hati kita, dengki kita, bencinya kita terhadap orang lain. Orang benar, orang benar, ia orang benar itu tidak jatuh sebab ada terang yang menjalannya, yang menyinari langkah kakinya. Sehingga mau ada tantangan di depan kita, mau ada rintangan di depan kita, mau ada cobaan apapun di depan kita tuh dapat melewatinya. Sebab ada terang yang menuntun jalan hidup kita. Dan orang benar pasti berjalan dengan terang itu. Sehingga ia tahu akhirnya ada kekekalan yang abadi bersama Bapa di surga, Bapak Ibu. Memang tidak mudah, memang tidak gampang. Seringkali kita rasanya mau nangis, seringkali rasanya kita mau menyerah. Namun Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Ia menuntun kita sehingga apapun masalah persoalan yang kita hadapi, kita akan sanggup bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan dan jalan orang fasik itu berbeda Bapak Ibu. Jalan orang fasik akan rasanya seperti mulus-mulus saja. Rasanya seperti lancar-lancar aja. Tidak ada masalah. Namun ia tidak tahu bahwa ia akan tersandung dan ia tidak tahu kenapa ia bisa tersandung Bapak Ibu. Dan akhir dari hidup orang fasik adalah neraka. Dan orang fasik akan membayar sendiri apa yang ia perbuat selama mereka di dunia ini Bapak Ibu. Rasanya orang fasik itu mulus-mulus, tidak ada masalah, tidak ada cobaan. Namun Bapak Ibu,
Iblis itu mau orang ikut dengan dia ke neraka, ikut tersiksa selama-lamanya, Bapak Ibu. Namun kenapa orang benar seringkali menghadapi begitu banyak masalah, pencobaan, tantangan? Karena itu dalam masalah kita. Iblis mau membuat kita akhirnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang membuat iblis itu gampang meracuni kita. Dan pada akhirnya kita tidak menjadi orang benar lagi. Kita menjadi orang fasik. Dia tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan iblis mau kita ikut bersama-sama dengan dia. Dan orang fasik itu bisa dikatakan teman iblis, Bapak Ibu. Dan sudah pasti masuk neraka. Jika orang fasik tidak bertobat, untuk apa iblis mencobai dia? Kan dia sudah, dan orang benar itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan iblis tidak suka jika ada manusia yang masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab sebab iblis pun pernah merasakan di surga. Iblis tahu rasanya di surga itu seperti apa. Sehingga iblis mencobai orang benar jatuh, yang pada akhirnya tidak lagi menjadi orang benar melainkan menjadi orang fasik dan masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan iblis tadi. Bapak Ibu, memang kondisi sekarang sangat susah menjadi orang benar. Ada begitu persoalan, pencobaan, akan tapi masalah soal pencobaan yang kita alami itu hanya sebentar, Bapak Ibu. Dan jika kita berhasil dengan taat dan setia, maka itu semua tidak sebanding dengan apa yang kita akan terima, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Yang asalkan kita mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, cross check hati kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah berkenan kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi orang benar? Atau apakah kita masih menjadi orang fasik? Jika kita belum menjadi orang benar, maka mintalah pertolongan daripada Tuhan, Bapak Ibu, agar Tuhan yang memulihkan hati kita. Namun bukan hanya kita meminta pertolongan daripada Tuhan, namun kita sendiri harus ada keinginan juga dari dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang benar. Sebab menjadi orang fasik memang enak, sangat enak menjadi orang fasik di dunia ini. Namun di dunia itu hanyalah sementara, Bapak Ibu. Tetapi jika kita menjadi orang benar, maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga itu kekal sampai selama-lamanya, Bapak. Maka dari itu, jangan kita menjadi orang fasik jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kebenaran firman Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Esti. Belakangan langsung Pak Sutrisno. Terima kasih loh Devta. Tuhan memberkati, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, banyak belajar lagi, selalu berjuang. Ya, Ya. terima Oke Pak kasih Sutrisno silakan. apa Devta yang sudah bawakan firman di pagi hari ini ya. Luar biasa, sangat jelas ya. Sangat jelas bahwa bagaimana kita eh, jangan sampai kita hidup sebagai orang fasik ya. Karena orang fasik selalu bukan mencari kebenaran ya. Dan Tuhan bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tapi kalau orang fasik cari pembenaran. Ini banyak di dunia ini. Banyak orang yang nggak mau ngalah, maunya dimengerti, maunya dia yang paling benar. Nah, itulah orang fasik contohnya, ya. Kalau berdebat paling jago, betul nggak Devta? Ya hati-hati, makanya jagalah hati itu kata Devta. Ya, mengambil dari kitab Amsal ya, Amsal Salomo ya. Makasih. Jadi kita benar-benar harus menjaga hati dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Ya karena banyak negara-negara lain sedang sedang tidak suka dengan kemajuan Indonesia sehingga mereka menyebarkan fitnah-fitnah ya sel Indonesia dan sebagainya. Nah itu orang fasik itu ciri-cirinya ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus mencerminkan kebenaran ya. Terima kasih ya.